warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, nama saya Yunia Putri Ariana dari kelas 12 MIPA 5, absen 34. Kali ini saya akan melakukan ujian praktek biologi tema 1, yaitu pembuatan produk dan olahan bioteknologi dari tape ketan. Untuk selengkapnya, kalian bisa simak video ini lebih lanjut. Tonton sampai akhir ya. Pertama-tama kita siapkan bahan-bahan untuk membuat tape ketan. Bahan-bahannya adalah: yang pertama kita memerlukan beras ketan seberat 500 gram, lalu 4 sendok makan gula pasir, ragi secukupnya, saya menggunakan 1 ragi saja, daun pisang yang telah dibersihkan, yang terakhir 400 ml air dingin yang sudah matang. Langkah berikutnya yaitu mencuci beras ketan. Masukkan air secukupnya, lalu bilas. Lakukan hal ini sebanyak 2 kali agar beras tercuci bersih. Lalu saat membilas atau membuang airnya dilakukan dengan hati-hati agar beras tidak tumpah. Setelah dibilas, masukkan air secukupnya. Diamkan beras ketan yang sudah direndam air selama 3 jam. 3 hours later. Setelah 3 jam, buang air rendaman tersebut dengan hati-hati. Selanjutnya, didihkan air dengan api sedang. Lalu ketika mendidih, masukkan ketan tadi secara bertahap dan kukus ketan selama 20 menit. Jangan lupa untuk menutup pancinya ya. 20 minutes later. Setelah dikukus selama 20 menit, pindahkan ketan ke dalam sebuah wadah. Tambahkan sedikit demi sedikit air sambil diaduk ketannya. Kurang lebih airnya sekitar 400 ml ya. Aduk rata hingga semua air teresap. Jika semua air sudah teresap, bisa kita diamkan sambil mendidihkan air untuk mengukus ulang beras ketannya. Sekiranya air sudah mendidih, kita bisa memasukkan beras ketan ke dalam panci untuk dikukus ulang. Dan kali ini sama seperti tadi ya, dikukus selama 20 menit. Kalau masih kurang, bisa ditambah sampai ketannya benar-benar matang. Ini opsional, kalian bisa menambahkan daun pandan sebelum panci ditutup. Sekarang kita tunggu selama 20 menit. 20 minutes later. Setelah 20 menit dan dipastikan sudah matang, kita pindahkan ketan ke nampan yang sudah dilapisi oleh kertas minyak. Lalu diamkan ketan sampai menjadi dingin. Haluskan 1 ragi sampai benar-benar halus. Taburkan ragi dan gula di atas ketan lalu aduk hingga rata. Tujuannya ditaburkan ragi untuk membuat ketan berfermentasi dan berubah menjadi tape. Sedangkan ditaburkannya gula dapat meningkatkan kandungan protein pada hari ketiga dan dapat memicu pertumbuhan mikroba untuk menghasilkan enzim-enzim. Setelah tercampur rata, siapkan wadah yang sudah dilapisi oleh daun pisang, lalu pindahkan tape secara bertahap ke dalam wadah. Tutup tape dengan daun pisang. Kalau bisa dikasih lidi agar daun pisangnya tidak lepas dan tape tertutup rapat. Setelah itu kita tunggu selama 3 hari agar tape berfermentasi. Setelah 3 hari, tape akan selesai berfermentasi dan tape siap diolah untuk menjadi madu mongso. Langkah awal untuk membuat madu mongso yaitu siapkan dulu bahan-bahannya. Yang pertama adalah 12,5 gram gula merah, 4 sendok gula pasir, 250 ml santan, 2 helai daun pandan, dan yang terakhir pastinya tape ketan seberat 500 gram. Lalu iris gula merah sampai menjadi halus agar ketika dimasak mudah meleleh. Setelah itu nyalakan kompor.
Letakkan wajan, biarkan sampai panas. Setelah itu, tuang santan ke dalam wajan. Masukkan gula merah, gula pasir, dan daun pandan, lalu aduk hingga meleleh. Jangan berhenti mengaduk agar gula merah tidak gosong. Setelah dirasa semuanya sudah tercampur dengan rata, masukkan tape ketannya ke dalam wajan. Seperti tadi, jangan sampai berhenti mengaduk. Aduk terus hingga kalis dan kental. Setelah dirasa kental, matikan kompor dan diamkan madu mongso sejenak sampai agak dingin. Lalu siapkan wadah yang sudah dilapisi oleh plastik. Tujuannya agar ketika madu mongso dipindahkan, tidak lengket ke wadahnya. Diamkan madu mongso hingga dingin. Sembari itu, kita siapkan dulu kemasannya. Tambahkan beberapa label dalam kemasan. Pindahkan madu mongso ke dalam plastik, lalu putar ujung plastiknya sampai rapat. Tali ujung plastiknya menggunakan pita, lalu tambahkan kata-kata penyemangat karena produk saya judulnya adalah Mat Mongsem, artinya madu mongso semangat, yang berisikan kata-kata penyemangat di setiap madu mongsonya. Lakukan hal tersebut berulang kali. Dan jangan lupa kata-kata penyemangatnya harus beda setiap madu mongsonya. Lalu pindahkan madu mongso ke dalam toples dan jadilah Mat Mongsem by Yuniar Putri Aryana, kelas 12 MIPA 5, absen 34. Sebelum diberikan kepada konsumen, sebaiknya kita selotip terlebih dahulu toplesnya agar produk di dalamnya tidak berhamburan keluar dan terlihat lebih cantik. Masukkan toples ke dalam paper bag, lalu beri label di luar paper bagnya agar terlihat cantik, dan produk siap dikirim ke konsumen. Jadi kesimpulannya adalah dari sini saya belajar bahwa di dalam ragi terdapat beberapa mikroorganisme. Mikroorganisme tersebut juga berbeda pula fungsinya. Contohnya seperti Aspergillus sp yang bekerja untuk menyederhanakan amilum, sedangkan Saccharomyces sp dan Candida sp mengubah gula yang dihasilkan oleh Aspergillus sp menjadi alkohol dan zat organik lainnya. Alkohol tersebut kemudian diubah menjadi asam cuka oleh Actinobacter. Dari kegiatan ini juga saya belajar bahwa hasil dari proses bioteknologi dapat diolah lagi menjadi produk baru, seperti halnya tape ketan yang diubah menjadi madu mongso. Nah, seperti itulah proses pembuatan tape ketan dan madu mongso. Saya Yuniar Putri Aryana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My love.